Fransiskus dijadwalkan mengakhiri kunjungannya pada 6 September 2024 dan akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby Bay, Papua Nugini. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinan ya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Apa kita ingat? Apakah lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan justru. Alfian Tanjung, percuma kalau kau bergelar ustadz, tapi hidupmu penuh dengan rasa benci, iri, dengki, dan penuh kecurigaan. Saya merasa lucu campur geli dengar pernyataan sampahmu itu. Ternyata kualitas SDM-nya kau sangat rendah. Dengan dungunya kau mengeluarkan statement kalau agenda kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah upaya melakukan kristenisasi di Indonesia. Alfian Tanjung, Uti Bengkok, manusia yang hidup penuh kecurigaan. Sri Paus itu datang membawakan agenda, pesan-pesan perdamaian, dan misi kemanusiaan. Bukan datang untuk melakukan kristenisasi, bos. Sadarlah Alfian, pernyataanmu itu sama sekali di luar dari nilai-nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Karena kami tahu, dalam Islam tidak mengajarkan sesama manusia untuk saling mencurigai satu sama yang lainnya. Pernyataan kau itu sama saja dengan merusak citra Islam itu sendiri. Dan citra Islam jadi jelek itu karena orang-orang semacam Uti Bengkok yang satu ini. Sama sekali pemikiran kunomu itu tidak masuk di akal sehat orang waras. Jauh melenceng sekali dengan tujuan kedatangan Sri Paus ke Indonesia. Lagi pula, kalau ada upaya kristenisasi di Indonesia dalam kunjungan Sri Paus tersebut, apakah mempan umat Islam rame-rame murtad? Tidak akan, Bro Alfian. Kalau islamisasi, iya, karena jumlah umat Islam adalah mayoritas di Republik ini, sehingga mampu untuk melakukan agenda islamisasi tersebut. Tapi kalau kristenisasi itu tidak akan mempan terjadi di Indonesia. Hitung sajalah secara persentase umat Katolik di Indonesia itu mungkin 3% saja. Atau secara angka jumlah kasarnya mungkin cuma 10 juta jiwa saja. Sangat tidak sebanding dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang ratusan juta jiwa itu. Sehingga upaya kristenisasi itu tidak mungkin akan berhasil, bro. Lalu sampai kapan kebencian dan kecurigaan kau itu hilang? Malulah sama tokoh-tokoh Islam dan umat Islam yang lainnya, yang mana mereka dengan tangan terbuka dan dengan bijak menyambut kedatangan Sri Paus dengan penuh sukacita dan toleransi. Sedangkan hidup kau penuh dengan kecurigaan melulu.
Mari kita lihat cuplikan yang satu ini lagi, pemirsa. Lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap ini kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar loh di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Ini lagi, manusia otak septic tank si Alfian Tanjung. Minta supaya paus dideportasi karena menurut dia paus menimbulkan keresahan. Keresahan yang mana, woi kadal tua? Makanya pas pembagian otak itu, kau jangan absen, biar jangan dungu. Sri Paus itu datang membawakan pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan, bukan membawa misi atau agenda kejahatan, seperti kelompok kalian yang suka membawakan anti perbedaan, intoleransi, dan anti kemanusiaan. Itu Alfian Tanjung dungu. Alfian Tanjung ini juga meminta supaya tokoh-tokoh Islam untuk mengambil sikap, membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat kolektif untuk menolak perayaan misa agar boleh dilakukan, tapi tertutup saja, tidak usah disebarkan atau disiarkan secara langsung di TV, tapi cukup kebutuhan umat yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Ini si Alfian Tanjung Uti Bengkok juga sempat menyinggung soal azan. Ada pihak-pihak yang menurut dia azan itu dianggap berisik. Alfian Tanjung otak septic tank. Oke, itu dia mengomentari terkait azan di TV yang diganti dengan running text selama perayaan misa yang dipimpin Sri Paus. Lah, salahnya di mana kalau sedikit saja kita bertoleransi seperti itu? Salahnya di mana coba? Oke lah, setiap saat, setiap hari, kita ini baik yang muslim maupun non-muslim dengar terus azan di TV. Tapi karena cuma satu hari saja pakai running text, ada sebagian orang yang merasa terusik dan menuduh kalau ada yang terganggu dengan suara azan. Siapa yang terganggu, bos? Tidak ada yang merasa terganggu dengan suara azan. Dan Paus pun tidak pernah meminta supaya azan di TV diganti dengan running text. Lagi pula, apakah sejak zaman Nabi kah azan disiarkan di TV? Apakah zaman Nabi juga sudah ada TV? Ayolah, jadi sesama umat manusia itu yang cerdas dikitlah. Otak itu jangan cuma dipenuhi dengan rasa kebencian dan curiga terhadap orang lain. Bukankah dalam ajaran setiap agama itu kita tidak boleh menaruh curiga dan benci kepada orang lain? Atau kau iri kah, Alfian Tanjung, septic tank, melihat umat Islam yang berakal sehat juga turut menyambut Sri Paus dengan hangat dan penuh sukacita? Ataukah kau iri lihat keagrapan Imam Masjid Istiqlal bersama Sri Paus? Sakit hati ya kau? Benci ya kau? Kau pikir negara ini milik orang tuamu atau milik nenek moyangmu kah? Sadarlah kau Alfian Tanjung, manusia otak septic tank. Terima kasih.